Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tanggal 8 ya, 8 Desember 2022. Ini masa-masa Natal ya. Diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian. Nah, jadi kitab Matius ini adalah berbicara tentang riwayat Kristus, dan dalam perikop ini adalah situasi pasca kelahiran Yesus ya di Yerusalem atau Judea. Dan situasi politik yang saat itu adalah situasi yang kurang baik ya bagi kelahiran Yesus, oleh karena pada saat itu ada pemahaman kalau Yesus ini lahir akan menjadi raja, menggantikan raja yang ada, dalam hal ini ya tentu pemerintahan Roma. Nah, dari perikop ini ya sebetulnya banyak ya pesan, tapi kita ambil satu sajalah. Bahwa malaikat itu datang di dalam mimpi Yusuf. Dia bilang, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu." Dan respon si Yusuf, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir dia ke Mesir. Nah, ini kan jarang juga diangkat di dalam khotbah-khotbah Natal ya. Jadi ketaatan si Yusuf ini luar biasa juga ini. Jadi begitu dia dapat mimpi suruh pergi, malam itu juga pergi dia. Ya kalau perginya tadi misalnya dari Medan ke Lubuk Pakam nggak apa-apa. Atau dari Medan ini pergi ke Binjai nggak apa-apa. Ini ke Mesir. Mesir itu bukan tempat yang dekat. Dan waktu itu bukan ada kayak sekarang nih pesawat. Ya. Itu bukan sesuatu yang dekat. Dan dia pergi. Dan luar biasa ini tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita lihat pun dulu Abraham, pun begitu juga orang-orang yang dipanggil ini. Abraham, pergilah engkau ke suatu tempat itu entah di mana, dan dia berangkat.
Dan dia berangkat. Dan upahnya berkat yang luar biasa. Nuah pun dipanggil juga. Nuah, buatlah perahu yang besar. Tapi buat di atas gunung sana. Dan dia kerjakan juga, karena membuat perahu itu bukan satu yang mudah, dan itu di atas gunung pula. Hal yang sulit gitu ya. Tapi mereka patuh. Mereka patuh. Pekerjaan itu bukan pekerjaan kebiasaan dia ya. Bukan, Noah itu bukan ahli perkapalan. Dan yang dikerjakannya itu sesuatu yang tidak masuk akal, karena buat kapal itu biasanya di tepi pantai gitu, supaya nanti kalau udah jadi nggak susah menurunkannya ke laut sana. Ini dia lereng bukit sana pula. Makanya wajarlah orang-orang zaman itu bilang, gilanya Noah ini. Siapa lagi yang dipanggil? Daud menawarkan diri kepada Saul. Karena waktu itu perang dengan orang Filistin. Nah, waktu itu orang Filistin ini orang yang cukup tangguh, dan dibandingkan dengan tentara Israel ya nggak apa-apanya. Dan waktu itu semua, saat Goliat maju, semua tentara Israel itu udah pada gemetaran. Nah, tampil Daud. Semua tentara Israel aja udah menganggap itu bunuh diri gitu. Tapi dalam kisahnya ternyata dia menghadapinya. Yang waktu itu oleh Saul dipakaikan baju perangnya gitu ya, baju perangnya. Tapi ternyata Daud bilang, susah kali aku jalan kalau pakai baju ini tadi kan. Akhirnya ya nggak pakai apa-apa. Ya, pakaiannya biasa saja, dan hanya membawa apa ya? Kalau sekarang panah zaman dulu lah, bukan panah kayak panah orang-orang di Irian Jaya sana. Dan dia berhasil. Nah, ini luar biasa ya. Ketatan orang ini yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita lihat orang-orang yang melakukannya, berkatnya dun hebat. Berkatnya luar biasa. Bagaimana Abraham, bagaimana Noah ada keselamatan. Dan kita ini adalah generasi Noah, bukan generasi Adam lagi, itulah kira-kira. Walaupun ya Noah itu turun dari Adam. Nah, lalu bagaimana dengan kita gitu ya kan? Kita disuruh ke gereja pun kadang-kadang malas. Disuruh pulung jabu-jabu pun kadang datang, kadang enggak. Disuruh PA kategorial pun kadang-kadang sulit untuk melangkah. Belum lagi soal penginjilan. Nah, jadi ini udah akhir tahun 2022. Gimana dengan tahun 2023? Apakah kita biasa-biasa aja? Kalau kita biasa-biasa saja, ya pasti kita kalah dengan si Yusuf ini. Karena dia disuruh berangkat membawa bayi kecil. Nggak tahu ada nggak susu waktu itu di perjalanan. Dibayangkan ya. Dari Yerusalem ke Mesir itu bukan jauh, bukan dekat. Dan transportasi pun mungkin susah. Apalagi soal makanan. Ya, bukan makanan. Tapi ternyata ya mungkin karena itulah pekerjaan yang Tuhan berkati,
semua berjalan dengan baik. Nah itu. Jadi setiap pekerjaan yang memang itu sesuai firman, Tuhan akan memberkati sebagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pakaiannya itu nggak ganti-ganti, nggak rusak, nggak koyak. Ya, luar biasa. Nah jadi akhir tahun 2020 ini ya perlulah kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil Tuhan. Begitu luar biasa antusiasnya mereka. Mereka tidak mencoba gitu ya, menganalisa firman Tuhan ini masuk akal kok enggak gitu ya. Sanggupkah aku apa tidak? Enggak ada di sini dialognya. Artinya bahwa mereka ini memang bersuka cita menerima perintah Tuhan. Ya, bersuka cita perintah Tuhan. Ya, jadi marilah kita merenungkan menjelang akhir tahun 2022 ini sejauh mana kita meresponi ya, firman Tuhan ini dalam keseharian kita, dalam ibadah-ibadah kita. Ya, semoga Tuhan memberkati orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin.